Untuk tahap 1, portofolio dosen, ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah portofolio bagian 1 ini berkaitan dengan portofolio 8 dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan. Jadi 8 dokumen ini Bapak Ibu perlu siapkan sejak awal ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan sebagai calon dosen yang sertifikasi. Apa saja? Yang pertama adalah daftar riwayat hidup dosen yang disertifikasi. Ini di mana? Ini ada di Sister. Bapak Ibu wajib memperbaharui profil Sister Bapak Ibu, pendidikan, penelitian, maupun pengabdian Bapak Ibu. Semuanya harus dilengkapi, semuanya harus diisi. Bapak Ibu yang belum pernah mengunjungi sisternya, silakan sisternya dikunjungi, dicek, diupdate kalau ada yang perlu diperbaharui, dilengkapi kalau ada yang masih kurang, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, update sister itu menjadi penting, dan nanti di portofolio bagian 1 ini akan diverifikasi sisternya. Karena kesalahan kita kadangkala juga tidak mengecek di sisternya. Sehingga mulai dari profil, data diri dosen, sampai kepada pengabdian, itu perlu dicek di sister Bapak Ibu. Saya juga sudah buatkan video atau konten video di channel YouTube saya. Channel YouTube saya itu Kang Hayat, itu bisa juga dicek. Saya sudah siapkan kontennya, cara update profil di sister untuk keperluan Serdos tahun 2021. Sudah ada semua. Kemudian yang kedua, dokumen yang perlu Bapak Ibu lengkapi juga adalah dokumen ijazah. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah S3, tapi di sisternya masih S2, silakan bisa segera perbaharui sisternya. Perbaharui sister di kolom ijazah Bapak Ibu. Jadi untuk dokumen ijazah ini yang diminta adalah mulai dari sarjana, magister, dan yang terakhir doktor. Jadi kalau Bapak Ibu magister, maka harus lengkap di sisternya ijazahnya S1 dan ijazah S2. Kalau sudah doktor, maka lengkapi ijazah S3. Sehingga nanti ini juga menjadi kendala Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ternyata di dokumennya adalah S3, tapi di sisternya masih belum tertulis atau belum terupdate sisternya. Sehingga itu juga akan menjadi persoalan nanti. Karena apa yang sudah di dokumen-dokumen yang sudah diupload di sister itu akan disesuaikan dengan data di sister. Jadi dokumen ijazah ini silakan diperbaharui di sisternya sejak sarjana sampai pendidikan terakhir. Kemudian yang kedua, dokumen jabatan fungsional. Ini juga perlu diupdate. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan jabatan fungsional lektor misalnya, maka wajib diunggah di sister. Atau Bapak Ibu yang asisten ahli, tapi ternyata di sisternya masih belum diupdate misalnya di sisternya, maka silakan Bapak Ibu bisa update jabatan fungsionalnya di sisternya, diunggah segera. Di sana diminta untuk perubahan data. Kemudian yang keempat adalah dokumen penetapan pangkat atau golongan atau yang setara. Kalau yang negeri atau ASN, dosen ASN biasanya diminta untuk mengunggah penetapan pangkat atau golongan. Tapi yang non ASN biasanya impasingnya diminta untuk juga diunggah atau diupload. Impasing dari pangkat atau golongan itu menjadi syarat mutlak wajib diunggah di sister Bapak Ibu. Di sister sudah ada kolomnya. Kemudian yang kelima, dokumen LKD 2 tahun berturut-turut. Jadi dokumen LKD itu laporan kinerja dosen, itu juga diminta
berturut-turut untuk Bapak Ibu juga unggah di Sister setelah memenuhi dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kalau Bapak Ibu yang belum pengalaman Serdos, jadi LKD ini dokumennya juga dibutuhkan 2 tahun berturut-turut, berarti ada 4 LKD. Semester ganjil tahun pertama, semester genap tahun pertama, semester ganjil tahun kedua, semester genap tahun kedua. Kemudian yang berikutnya dokumen TKBI yang diakui didapatkan sejak menjadi dosen. Ini juga wajib diunggah di Sister. Nanti update Sisternya juga saya coba lihatkan. Jadi dokumen TKBI ini wajib diunggah di Sister dan ini masuk ke dalam penilaian portofolio. Begitu juga dengan TKDA. TKDA-nya juga yang diakui dan didapatkan sejak menjadi dosen, ini juga wajib diunggah di Sister. Dan yang terakhir, dokumen sertifikat pekerti atau AA yang diakui dan tervalidasi, ini juga wajib diunggah di Sister. Nah, perbedaan tahun kemarin dengan tahun ini di nomor 5, 6, 7, dan 8 ini. Kalau tahun sebelumnya pelaksanaan Serdos tidak menyertakan LKD. LKD itu disertakan atau dibuat ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos Serdos. Jadi kalau kemarin yang tahun 2020 itu masih diminta BKD tahun sebelumnya dan LKD tahun sebelumnya serta BKD tahun berjalan dan LKD tahun berjalan. Jadi juga ada 4 semester yang diminta. Tapi kalau tahun ini sudah diminta di awal untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu benar-benar mengajar, Bapak Ibu betul-betul penelitian, pengabdian, dan seterusnya. Begitu juga dengan TKBI dan TKDA. TKBI dan TKDA pada tahun sebelumnya itu sebagai syarat masuk ke D5 atau syarat penentuan apakah Bapak Ibu lolos D5 atau tidak. D5 itu membuat pernyataan diri dosen atau deskripsi dosen. Jadi kalau dulu sebelum tahun 2021 TKBI dan TKDA itu menjadi penentu penilaian, menjadi bagian dari nilai gabungan untuk masuk ke D5 yang selanjutnya untuk membuat deskripsi diri. Kalau TKBI, TKDA dulu syaratnya hanya di nilainya atau angkanya itu dikonversikan ketika misalnya 2 dan 4 itu insya Allah sudah lolos. Jadi kalau dulu nilai TKBI dan TKDA itu dikonversikan ke dalam konversi penilaian angka 1 sampai 7. Jadi kalau TKBI-nya 2, kemudian TKDA-nya 4, insya Allah sudah. Kalau asisten ahli yang paling rendah misalnya insya Allah lolos. Tapi syarat minimal kan kemarin itu ada konversinya 3 dan 4. Itu 4 lebih dari 4. Kemudian yang terakhir yang berbeda juga adalah dokumen sertifikat pekerti AA. Kalau tahun sebelumnya pelaksanaan Serdos, sertifikat pekerti AA ini bisa menjadi pengganti dari TKBI atau TKDA bagi Bapak Ibu dosen yang sudah lektor. Sehingga Bapak Ibu yang sudah lektor kemarin itu salah satunya bisa memilih dari TKBI dan TKDA itu mana yang akan dikonversikan menjadi dengan pekerti dan atau AA. Jadi tidak boleh semuanya dikonversi, tapi pilih salah satunya. Kalau pekerti itu kalau Bapak Ibu sudah lektor maka nilai ratanya itu dianggap atau nilai konversinya dianggap 5 kalau yang lektor. Itu untuk portofolio bagian 1 Bapak Ibu. Jadi ini betul-betul Bapak Ibu harus sudah disiapkan sejak dini agar nanti ketika sudah masuk ke dalam pelaksanaan Serdos, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, tinggal menunggu penilaiannya.
Jadi yang belum punya pekerti atau AA sekarang sudah mulai banyak dibuka itu penyelenggaraan pekerti AA, bahkan dari pemerintah melalui Kemendikbud juga sudah membuat edaran untuk kerjasama melaksanakan pekerti AA. Termasuk Bapak Ibu yang TKBI dan TKDA-nya. Kemarin juga masih banyak pertanyaan, Pak, kalau saya kemarin tidak lulus, kemudian TKBI dan TKDA saya masih bisa dipakai? Tidak, masih bisa dipakai. Karena TKBI dan TKDA itu untuk ketentuan di pelaksanaan Sepdos tidak berlaku keberlakuan dari TKBI dan TKDA-nya yang 2 tahun itu. Tetapi selama Bapak Ibu didapatkan dari ketika Bapak Ibu menjadi dosen, ketika sudah diterima menjadi dosen, maka itu bisa digunakan untuk syarat Sertos. Itu Bapak Ibu ya, ada 8 dokumen. Ini yang perlu disiapkan sejak awal.